Cermati detik-detik kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk hari pertama pelaksanaan pembekalan lanjutan terhadap para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang Anda cermati ini adalah visual terakhir yang dipantau oleh tim liputan kami bersama dengan warga sekitar. Ini disambut kedatangan dari Prabowo untuk kemudian mengarah ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk pelaksanaan pembekalan lanjutan terhadap para jajaran menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Dan ada beberapa agenda tadi juga sempat disinggung oleh para narasumber, dan dalam diskusi kami juga sempat disinggung beberapa poin penting dari pembekalan yang berlangsung dalam 4 hari ke depan, mulai dari hari ini tanggal 24 Oktober hingga nanti di tanggal 27 hari terakhir dari pelaksanaan ini, 27 Oktober 2024, sebelum para menteri melakukan kegiatannya masing-masing di kementeriannya, di lembaganya masing-masing sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami masih berbincang bersama dengan Dede Prayudi dari kantor komunikasi kepresidenan, dan juga untuk pembahasan lebih lanjut dan analisisnya soal ini, Profi juga masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi ya pembahasannya, Mas Dede. Begini, harapannya kan satu pandangan, satu suara, semua satu komando begitu. Satu komando bahwa arahan dari Presiden ini semua diikuti oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan demi program-program yang bisa dilaksanakan oleh jajaran kementerian, tapi memastikan bahwa ini berjalan sampai akhir. Selain lewat proses evaluasi, hal apa lagi yang mungkin akan coba diperkuat begitu untuk memastikan semuanya benar-benar satu arah, satu jalan sesuai dengan visi misi Presiden? Ya, pertama-tama memang kita harus melihat dulu bahwa kita itu sangat membutuhkan persatuan ya. Jadi Pak Prabowo itu semenjak masa kampanye itu pernah mengingatkan kita bahwa saat ini kita hanya punya waktu 11 sampai 13 tahun ya untuk menjadi negara maju. Kalau enggak, kita terjebak di millennium trap. Dan syarat utama, modalitas utama ya bagi kita untuk menjadi negara maju adalah kita harus bersatu. Itu dulu, itu pertama ya. Lalu kedua ya, Pak Prabowo juga sering mengingatkan kami bahwa ya beliau itu suatu hari pernah membaca sebuah buku, dan di buku tersebut ya ada sebuah peradaban yang dimana sumber daya alamnya melimpah ya, yang dimana SDM-nya unggul. Namun peradaban tersebut akhirnya hilang dari permukaan, akhirnya hancur sendiri. Dan itu kenapa? Bukan karena faktor eksternal, tapi karena para elitnya itu sibuk berkelahi satu dengan yang lainnya, nggak kompak, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa pertama-tama Pak Prabowo dari awal ketika membangun sebuah koalisi itu sudah nafas persatuan. Nah, sekarang ketika Pak Prabowo sudah menjadi seorang presiden, sudah dilantik ya, beliau ingin melanjutkan nafas yang sama, nafas persatuan ini ke dalam bagaimana beliau memimpin negeri ini, dan itu disamakan ya, itu disamakan. Lalu selain menjawab pertanyaan tadi Mas, mohon maaf ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi lagi Mas Dede. Untuk pertanyaan saya di paruh sebelumnya ini, bagaimana ngeresponnya untuk memastikan semangat itu tetap ada sampai akhir? Ya, mohon maaf ini saya tidak menampilkan visual ya. Jadi ya, sistem pengawal, jadi dimulai dari memastikan bahwa anggota kabinet ini merasa paham betul, jadi nggak hanya tahu tapi juga paham, dan nggak hanya paham tapi juga menghayati bahwa pertama jangan korupsi, yang kedua harus menjadi bagian dari tim ya, ini bukan kerja perorangan ya, ini adalah kerja super tim, total football. Tadi sudah saya singgung sebelumnya ya di host yang sebelumnya. Total football yang saya maksud di sini adalah ketika kita harus bertahan, semuanya bertahan. Ketika kita harus menyerang, semuanya harus ikut menyerang. Nah, kurang lebih inilah filosofi ya yang ditanamkan oleh Pak Prabowo, yang harus sampai menyentuh di level penghayatan oleh seluruh anggota kabinet. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga sudah dibicarakan bahwa yang namanya monitoring dari seorang Presiden Prabowo Subianto itu sedekat sekian mili dari permukaan kulit para anggota kabinetnya. Jadi anggota kabinet bukan hanya memahami dan menghayati, tapi juga harus selalu merasa diawasi. Gitu. Dan inilah yang dilakukan ya. Dan hasil daripada monitoring itu sendiri ya, itu adalah
terkait dengan evaluasi yang terjadi setiap saat. Oke. Nah, apabila kemudian dirasa memang sudah tidak sevisi, apabila kemudian dirasa sudah ada penyelewengan, apalagi penyelewengan ya, nah ini anggota kabinet ini memang harus sudah siap untuk digeser. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo memang betul-betul sangat tegas sekali kepada jajaran di kementerian. Demikian, Mas. Dengan sikap penegasan berkali-kali Bu Wi, masalah persatuan, semangatnya harus sama, pemerintahan tidak ada visi misi lain selain visi misi presiden. Apakah perlu ada KPI khusus untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan ini memastikan bahwa semua sejalan sampai beres pemerintahan di satu periode ini? Ini saya ya, oke. Iya. Menurut saya iya. Jadi memang karena persyaratannya sangat gamblang gitu ya, disampaikan dengan lugas, dengan terang benderang, eksplisit, maka memang mau tidak mau sudah ada kontrak di situ antara presiden dengan para pembantunya. Nah, kontrak itu sejak awal sudah ditandatangani ya, dan tentu runtun dari kontrak tadi itu adalah bagaimana agar semua para pembantu ini beradaptasi ya dengan semua yang dimintakan oleh Pak Presiden ini secara adaptif ya, secara agile, secara lincah, cepat gitu ya. Mindsetnya, mentalitasnya gitu, lalu profesionalitasnya. Jadi tidak cukup hanya mereka pinter, profesional saja, teknokrat saja gitu. Tapi dimintakan juga mampu menunjukkan integritasnya gitu ya, dan semuanya. Maka memang perlu ada acuan yang jelas tadi itu, sehingga siapapun yang keluar dari koridor kriteria yang dimintakan itu ya akan dapat penalti kan itu ya. Nah, ini bagus sekali disampaikan sejak awal gitu ya, sehingga semuanya memahami. Jadi kalau ada penalti di tengah jalan karena ternyata kinerjanya buruk gitu ya, lalu apalagi menggunakan kekuasaan secara salah dan sebagainya, tidak muncul profesionalitasnya, kompetensinya dan sebagainya, ya itu memang nanti akan ada reshuffle menurut saya, mau tidak mau. Tidak mungkin tidak ada reshuffle dengan cara demanding yang seperti ini gitu ya. Pasti akan ada reshuffle, dan apalagi dengan memimpin orkestrasi yang sangat besar seperti itu. Oke, ditahan dulu di situ Bu Wi, mohon maaf. Ya. Ini kami akan tunjukkan visual terbaru di sekitar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di sana untuk memulai hari pertama dari pembekalan lanjutan terhadap para menteri di Akademi Militer. Presiden Prabowo ini sudah disambut oleh warga yang sudah menanti cukup lama di sana, menantikan kehadiran dari Presiden, dan sebelumnya sudah disambut juga oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tinggal menantikan masuk ke dalam komplek Akademi Militer untuk memulai rangkaian acara. Sebetulnya untuk materi-materi atau juga pembekalan akan dimulai pada hari Jumat besok di tanggal 25 Oktober 2024 dengan berbagai pengarahan yang pastinya tentu saja akan ada pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto soal visi-visi, kemudian berbagai program kerja, dan bagaimana memastikan bahwa seluruh jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan ini bisa sama-sama satu suara, satu misi, tegak lurus pada komando dari Prabowo Subianto sebagai pemimpin, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di periode saat ini 2024-2029. Beberapa poin yang tadi juga sempat dibahas adalah masalah pencegahan korupsi, kemudian bagaimana masalah perencanaan pembangunan, perancangan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Seluruh rangkaian ini menjadi bagian lanjutan kalau kita ingat lagi sebelum masa pembekalan ini di Akademi Militer yang dimulai pada hari ini. Kita ingat juga waktu itu sempat ada pembekalan juga yang dilakukan terhadap para menteri, wakil menteri, dan juga beberapa tokoh lain. Waktu itu statusnya masih sebagai calon begitu bagi para tokoh yang kemudian akan dibawa menuju ke Kabinet Merah Putih bagi mereka yang sudah dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Dalam periode 21 hingga 22 Oktober 2024, kemudian dilakukan pembekalan lanjutan dan berlangsung sampai dengan saat ini. Warga sekitar di Magelang, Jawa Tengah masih mengabadikan momen saat Prabowo Subianto memasuki area Akademi Militer atau komplek Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prof Wi, saya lanjutkan lagi. Tadi masalah KPI sudah.
hal lainnya juga yang menjadi menarik di sini adalah memastikan bahwa semangat itu tetap terjaga sampai akhir, karena kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, Bu, Iya. ada 1-2 kasus, terutama ya kita tidak bisa menutup mata juga di periode sebelumnya, walaupun kemudian sudah diarahkan rapat berkali-kali, sudah diingatkan berkali-kali begitu oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, tapi tetap saja ada yang membandel dalam tanda kutip, melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Bagaimana bisa memastikan atau hal apa yang mungkin kita bisa tunggu hasil dari pembekalan kali ini betul-betul meresap ke dalam jiwa dari para menteri, para pembantu presiden ini sampai tuntas satu periode sampai 2029 ini, Bu? Ya, Mas Tifal, ini sebetulnya ekspresi kalau kita baca sekarang, Akademi Militer itu kan tadi ya. Ini sebetulnya apa yang digagas oleh Pak Presiden dengan membekali sampai ke Magelang ini artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Mau take off ini, tapi pirantinya ini masih kemana-mana gitu ya. Lah maka take off tadi itu untuk gitu ya, kita ingin mengatakan say goodbye terhadap middle income trap tadi itu. Lah ini bagaimana? Tidak bisa dengan cara biasa. Harus thinking out of the box, harus mengerjakan secara inovatif, secara ya tentu terobosan-terobosan yang sifatnya juga out of the box. Maka dengan kedisiplinan tinggi, yang namanya Akademi Militer itu apa sih? Kalau tidak kedisiplinan tinggi. Jadi kedisiplinan tinggi, ketaatan tinggi gitu ya. Integritas yang juga harus nanti ditunjukkan di situ, profesionalitas dan sigap dan sebagainya. Ya 11-12 lah dengan kayak militer seperti itu. Jadi mau ndak mau nanti tuntutannya ke sana. Karena memang negara ini harus dipimpin secara terukur, secara pasti. Tidak boleh lagi sudah tahu bahwa kita ini negara yang sedang menghadapi bencana korupsi, tapi tetap saja ada politisasi hukum terus-menerus, kan gitu. Ini yang harus kita putus mata rantainya. Dengan cara apa? Lah maka saya harapkan ya ini jangan sampai hangat-hangat saja. Ini kita harapkan pembekalan ini masuk ke relung hati yang paling dalam. Baik. Masuk ke sanubari ini ya. Maka kayaknya ini harus termemori dengan baik gitu sehingga dilaksanakan dengan penuh ketaatan tinggi, bukan karena takut ke Pak Prabowo, bukan. Kalau takut ke Pak Prabowo nggak ada artinya. Tapi takutlah pada dirinya, pada Tuhannya kan gitu. Sehingga kalau berbuat yang mencuri, katakan bahkan merongrong uang APBN itu salah besar. Oke, singkat saja, Mas Dede, singkat saja untuk merespon ini, apa jaminan dari hasil retreat ini, hasil pembekalan ini untuk periode satu periode ke depan? Ya, jadi saya ulangi lagi ya bahwa dari retreat ini diharapkan para anggota kabinet ini bukan hanya memiliki satu visi ya, bukan hanya menjadi seorang menteri kabinet merah putih, tapi juga di sini mereka harus paham betul bahwa mereka adalah bagian penting dari proses pembangunan bangsa ini. Jadi mohon ditanggalkan, kurang lebih begitu ya, mohon ditanggalkan apa-apa yang menjadi kepentingan golongan, apa-apa yang menjadi kepentingan pribadi, apalagi keluarga. Jadi setelah ini semuanya adalah bagian penting dari pembangunan bangsa secara kolektif. Ya, setelah ini semuanya harus tunduk di dalam satu visi, ya, satu visi, yaitu visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, untuk kemudian langsung siap ya untuk melakukan tugas-tugasnya yang tidak boleh melenceng dari visi-visi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Dede Prayudi mewakili kantor komunikasi kepresidenan. Terima kasih. Prof. Siti Zuhro juga terima kasih sudah berbagi pandangan sepanjang durasi breaking news ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam.